Oke, baik teman-teman. Karena tadi kita sudah melakukan pembelajaran melalui platform media pembelajaran seperti yang dipakai untuk refleksi tadi, Mentimeter, lalu untuk yang kuis tadi Kahoot. Nah, kan kita sudah menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang manfaat, kelebihan, dan juga kekurangan media yang sudah kita pakai. Itu. Nah, untuk pertama kali, saya akan menyampaikan manfaat dari media yang sudah kita gunakan tadi untuk melakukan pembelajaran. Nah, untuk manfaatnya, untuk manfaat media pembelajaran bagi seorang guru itu untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, lalu meningkatkan motivasi dan minat dari siswanya. Nah, untuk manfaat bagi siswanya tersendiri itu, siswanya itu kalau misalnya gurunya menggunakan media tersebut, siswa tidak akan mudah bosan karena dalam media tersebut siswa itu seperti lebih tertarik untuk belajar lebih tuh. Lalu siswa juga termotivasi untuk mempelajari materi yang disampaikan karena kan dalam media tersebut materi yang disampaikan tuh singkat namun jelas begitu. Nah, itu adalah manfaat media pembelajaran yang sudah kita gunakan tadi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama kelebihan dari aplikasi Mentimeter ya. Yang pertama itu dapat menampilkan suara dan gambar sekaligus serta dapat merespon tindakan pengguna. Kelebihan yang kedua dapat melakukan pembelajaran ketika tidak dapat dilakukan secara langsung atau biasa disebut pembelajaran secara virtual. Lalu terdapat kekurangan dari aplikasi Mentimeter ini. Yang pertama, tidak dapat menggantikan interaksi langsung. Yang kedua, seringkali ketergantungan oleh koneksi internet dan bandwidth yang besar. Untuk selanjutnya, manfaat dari penggunaan Kahoot. Manfaat dari penggunaan Kahoot yaitu sebagai salah satu media pembelajaran akan yang menjadi utama dalam mengajar dengan dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan dengan berbasis platform permainan pembelajaran secara gratis. Terdapat kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Kahoot ini. Yang pertama, kekurangannya tidak semua guru yang update dengan teknologi. Kedua, fasilitas sekolah yang seringkali kurang memadai. Yang ketiga, anak-anak atau murid-murid mudah terkecoh untuk membuka halaman lain. Yang keempat, terbatasnya jam pertemuan di kelas. Yang kelima, tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur menyusun rancangan pembelajaran dengan Kahoot. Lalu kelebihan dari aplikasi Kahoot ini, suasana kelas dapat lebih menyenangkan, anak-anak atau murid-murid dapat dilatih untuk menggunakan kemajuan teknologi sebagai sarana media dalam belajar. Yang ketiga, anak-anak atau murid-murid dapat dilatih kemampuan motoriknya dalam mengoperasikan aplikasi Kahoot ini. Oke, selanjutnya
Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Kalau dari saya yang kekurangan Mentimeternya itu untuk pengguna ya, pengguna akun gratis itu cuman bisa menggunakan 2 sampai 3 slide aja. Selebihnya itu harus dibayar gitu. Gitu sih Ji, untuk kekurangannya penambahan. Kalau kelebihannya itu udah pas. Oke, terima kasih. Lalu apakah masih ada? Kalau dari aku itu mengenai kelebihan dari Mentimeter. Bisa disetting menggunakan bahasa Indonesia. Aplikasinya sederhana, layaknya PowerPoint. Dapat memuat berbagai model kuis, survei, angket, pertanyaan, dan sebagainya. Gambar yang disediakan dalam Mentimeter, gambar dan bentuknya variatif sehingga menarik dilihat. Selanjutnya itu aplikasi ini tidak harus di-download sehingga tidak menghabiskan memori internal perangkat. Kita bisa menggunakannya melalui web. Lalu mudah dibuat seketika pelatihan berlangsung atau disimpan dahulu dan ditayangkan pada peserta saat rapat atau pelatihan dilaksanakan. Terus memiliki template beragam dengan fitur sederhana namun lengkap. Mentimeter ini dapat digunakan kapan saja atau di mana saja. Kalau dari aku itu aja sih soal itu aja untuk kelebihannya gitu. Untuk kekurangannya udah sama kayak teman-teman yang lain. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa beberapa media pembelajaran itu sangat banyak ya manfaatnya, lalu juga terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Seperti contohnya tadi kalau beberapa itu manfaatnya untuk lebih efisien saja dalam melakukan pembelajaran, lalu untuk kelebihannya bisa digunakan saat kelas daring seperti ini, kalau masih online gitu ya. Lalu template-nya yang beragam, menarik, lalu mudah untuk digunakan, tidak perlu mendownload aplikasinya, dibuka di Google saja bisa, seperti itu ya. Namun untuk kekurangannya tadi juga ada, seperti contohnya untuk yang pengguna gratis ya, terutama itu hanya bisa menggunakan 2 slide saja, selebihnya diperlukan untuk pembayaran dan lain-lain. Itu lalu ada juga tadi yang mengatakan bahwa dengan menggunakan ini tidak ada interaksi secara langsung antara pengajar dengan siswanya seperti itu ya. Nah mungkin kekurangan atau kelebihan dari berbagai macam media pembelajaran itu bisa melengkapi satu sama lain ya. Contohnya seperti misalnya di Mentimeter tidak ada fitur ini, tapi di Kahoot ada. Nah, itu jadi bisa semua media pembelajaran itu bisa saling melengkapi. Tuh. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang manfaat, kelebihan, dan juga kekurangan dari media pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya saya cukupkan diskusi dan sharing pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan Bu Lili. Terima kasih. Terima kasih.